Ibu, Bapak, Saudara-saudari, anak-anak yang diberkati Tuhan, yang saat ini berada di rumah masing-masing, demikian juga siapapun yang bersama dengan kami dalam ibadah ini, mari dengan sukacita kita bersama-sama mengawali ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa penolong kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita bersama-sama untuk mengawali dengan satu nats pembimbing yang akan membimbing kita dalam ibadah pada saat ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 28 dikatakan kepada kita demikian. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau melimpahi aku dengan sukacita di hadapanmu. Mari kita sambut dengan sukacita juga, kita sembah Dia. Bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 4 bait 1 dan 2. Hai, mari sembah. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersama-sama untuk datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kekurangan kita di hadapan-Nya. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan dengan segala kerendahan hati, mengakui akan kekurangan dan dosa-dosa kami, di mana seharusnya kami melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan, tetapi seringkali kami tidak melakukannya. Oleh karena itu ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami mohon pengampunan dari Tuhan. Terlebih dalam kondisi yang sangat sulit ini, seringkali kami tidak menyatakan kasih kepada sesama kami, tetapi justru keegoisan kami yang dominan. Kami mohon Tuhan mengampuni kami. Doa ini kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang memanggil kami dan yang pasti mendengarkan doa kami. Amin. Kita nyatakan juga pengakuan dosa kita melalui Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 3, mampirlah dengar doaku. Yeah.
terimalah berita anugerah yang dinyatakan melalui Roma pasal 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 38, bait 1 dan 5, telah kutemukan dasar kuat. Mari kita bersama-sama untuk mempersiapkan diri menerima kesaksian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Inilah hati dan pikiran kami serta tubuh kami ya Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus menguasai setiap kami dan juga setiap ruangan di mana kami ada bersama dengan keluarga kami masing-masing. Sehingga melalui kuasa Roh Kudus tersebut kami dapat mendengarkan, merenungkan, bahkan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari apa yang Tuhan nyatakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55-60. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, "Sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah." Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu Dia. Mereka menyeret Dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tertanggungkan dosa ini kepada mereka." Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Demikianlah firman Tuhan. Mazmur tanggapan diambil dari Mazmur 31 ayat yang 1 sampai dengan 5, dilanjutkan dengan Mazmur 31 ayat 15 sampai 16. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu, sendingkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batuku dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu, Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku, sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata,
Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada di dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Bacaan kedua, 1 Petrus 2 ayat 1-10. Yesus Kristus, batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 14 dengan perikop yang berjudul Rumah Bapa. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan
pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus dengan segala kebenarannya. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan, merenungkan dan memeliharanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari warga Jemaat Philadelphia dan juga siapapun yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini bersama dengan Jemaat Philadelphia. Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, pasti dalam kehidupan kita mengenal yang namanya jalan. Jalan. Tidak ada yang tidak mengenal. Dari anak-anak sampai yang sudah tua sekalipun pasti mengenal apa itu yang disebut jalan. Jalan itu merupakan sarana kita untuk menuju sebuah tujuan. Jadi kalau tidak ada jalan, kita punya sebuah tujuan, kalau tidak ada jalan kita tidak akan sampai di tujuan. Misalnya, saya akan pergi ke sebuah tempat, tetapi ternyata jalannya di lockdown, berarti saya tidak akan sampai ke tempat yang akan saya tuju. Artinya, Bapak Ibu Saudara, jalan adalah sebuah sarana yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Karena tanpa jalan, kita tidak akan sampai di tujuan yang akan kita capai. Pertanyaannya bagi kita saat ini adalah, apa tujuan hidup kita? Apakah tujuan hidup kita adalah sebuah kematian? Ya, mungkin orang berpikir, ya pada akhirnya pun kita akan mati. Tetapi kok saya tidak yakin bahwa orang memiliki sebuah tujuan yang namanya kematian. Maka orang yang sakit pun berupaya dengan sekuat tenaga supaya dirinya bisa menjadi sembuh dan kemudian tetap hidup. Tujuan kita adalah kehidupan. Siapa yang tidak pengen hidup? Baik kehidupan nanti atau kehidupan saat ini. Nah, pertanyaan kemudian ketika kita memiliki sebuah tujuan ingin hidup, atau tujuan kita itu adalah kehidupan dan bukan kematian. Hidup yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar hidup bernafas begitu, tetapi bagaimana kehidupan kita. Hidup kita itu bisa bermakna bagi orang lain. Hidup kita bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Kalau itu menjadi tujuan hidup kita, baik saat ini ataupun nantinya, maka bacaan kita pada pagi hari ini memberitakan kepada kita bahwa yang menjadi jalan kehidupan itu adalah Yesus. Mengapa saya katakan demikian? Kalau Bapak Ibu Saudara, anak-anak mencoba untuk mencermati kalimat pertama yang disampaikan Yesus kepada para murid pada waktu itu. Dia mengatakan, jangan gelisah hatimu. Tentu ungkapan ini memiliki sebuah latar belakang.
Bukan hanya sekedar jangan gelisah hatimu, tetapi para murid pada waktu itu berada dalam sebuah kondisi di mana kalau kita mau melihat perikop sebelumnya, sebenarnya Yesus telah menyatakan bahwa ia akan pergi. Nah, pernyataan Yesus itu ternyata kemudian menjadikan kegelisahan para murid. Dan kegelisahan itu dibaca oleh Yesus. Sehingga awal kalimat dia katakan, jangan gelisah hatimu. Kata jangan gelisah hatimu ini sebenarnya hendak menekankan kepada kita atau memberikan pemahaman kepada kita bahwa dalam kondisi yang sedemikian mereka mengalami kegelisahan yang luar biasa, Yesus datang dan menenangkan mereka. Setelah Yesus mengatakan jangan gelisah, dia juga mengatakan percayalah juga kepadaku. Artinya apa? Artinya selain Yesus mencoba untuk menenangkan para murid yang berada di dalam kegelisahan, Yesus juga meneguhkan iman percaya mereka. Bukan karena mereka tidak percaya, tetapi percaya atau iman yang ada di dalam diri para murid diteguhkan kembali. Ingat, apa yang sudah engkau percaya, tetaplah percaya. Walaupun nantinya secara fisik, Yesus tidak akan lagi bersama-sama dengan mereka, tetapi Yesus akan selalu hadir dalam kehidupan mereka. Kehadiran Yesus itulah yang kemudian akan membawa kehidupan bagi para murid. Sekali lagi bukan hanya sekedar bernafas, sekedar hidup seperti biasanya. Tetapi kehidupan yang dimaksud di sini adalah melalui sebuah pengalaman demi pengalaman. Di dalam proses pembelajaran para murid sehingga mereka mestinya lebih memahami lagi. Walaupun berkali-kali Yesus mengajarkan kepada para murid, mengingatkan kepada para murid, memberitahu kepada para murid, tapi toh ternyata tidak menjadikan para murid secara otomatis langsung mengerti apa yang dimaksud Yesus. Maka di dalam ayat-ayat selanjutnya, ketika Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimanakah kami tahu jalan ke situ? Dan ketika itu Filipus juga mengatakan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Bukan karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajar kepada mereka, pada para murid tentang siapa dirinya, tentang apa yang akan terjadi atas dirinya. Tetapi para murid perlu untuk melalui sebuah proses pembelajaran dalam pengalaman hidup yang harus mereka lewati. Supaya apa? Supaya para murid semakin dapat merasakan dan semakin dapat melihat. Meski Yesus tidak lagi secara fisik bersama dengan mereka, tetapi rohnya selalu hadir. Dalam kondisi sesulit apapun, dalam kondisi yang sangat mengecewakan, dalam kondisi yang seberat apapun harus dialaminya. Dengan demikian, kalau tadi di awal saya katakan bahwa Yesus adalah jalan kehidupan. Berarti di tengah kekecewaan, di tengah kondisi yang sangat sulit, di tengah kondisi yang sangat berat, Yesus sebenarnya hadir dan memberikan kehidupan, memberikan penguatan, memberikan sapaan,
mengingatkan mereka supaya mereka mengalami ketenangan. Kalau orang tenang, pasti dia akan bisa berpikir secara jernih. Dan ketika dia berpikir secara jernih, maka dia akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dikerjakan di dalam kehidupannya. Itulah yang saya maksud dengan Yesus adalah jalan kehidupan. Orang yang pengen hidup yang sesungguhnya, yang berarti bagi orang lain, maka Yesus adalah jalan untuk mendapatkan kehidupan itu. Mengapa? Beberapa minggu yang lalu sudah saya katakan, Yesus sahabat sejati. Yesus gembala yang sejati. Yang selalu ada, yang selalu memberikan jalan. Dan sebenarnya ketika itu kita hayati dengan betul-betul, maka kita akan bisa merasakan ada sebuah kehidupan. Kita tidak sendiri. Kita tidak akan merasa bahwa hidup kita tidak berarti bagi orang lain. Oleh karena itu, kalau tadi dikatakan kepada Filipus, percayalah kepada para murid, percayalah kepada Bapa juga kepada. Artinya sebenarnya mereka diteguhkan iman mereka supaya mereka tetap memiliki ketenangan dalam kegelisahan yang dialami. Mereka memiliki kekuatan dan semangat di tengah perjalanan hidup di mana secara fisik Yesus tidak ada lagi bersama dengan mereka. Sehingga ada kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bacaan ini juga kembali mengingatkan kepada kita terlebih dalam situasi yang sangat sulit. Mungkin di antara kita ada kegelisahan yang menyapa. Dan kegelisahan itu kadang-kala tidak bisa kita urai. Mungkin dalam hati kita atau dalam pikiran kita ada kekhawatiran, ketakutan terhadap apa yang terjadi dalam kehidupan kita ke depan. Kalau kita tetap ingin hidup dan hidup kita tetap memberikan kehidupan bagi orang lain atau berarti bagi orang lain, yang itu artinya kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang juga sudah Yesus lakukan, maka tidak bisa tidak. Yesus jalan kehidupan bagi kita. Kalau kita menjadikan Yesus sebagai jalan kehidupan bagi kita, ya kita harus welcome, kita harus terbuka, terus menerus kita harus membangun relasi dengan Dia. Karena untuk kita mendapatkan kehidupan yang sesungguhnya, di mana dalam kegelisahan ada ketenangan, dalam keterpurukan ada kekuatan, dalam keputusasaan ada semangat. Ya, Dia yang akan menolong kita, Dia akan yang menguatkan kita, Dia yang akan menyapa kita. Itu sebabnya supaya kita bisa mendapatkan itu, mari kita terus menjalin relasi yang baik dengan Dia yang adalah jalan kehidupan bagi kita. Sehingga kita pun juga bisa bekerja walaupun dari rumah masing-masing dengan sukacita. Kita pun bisa belajar walaupun dari rumah masing-masing juga dengan sukacita, dengan gembira, tanpa ada tekanan-tekanan. Dan ketika itu kita lakukan dengan sukacita, dengan ketulusan hati, itu akan memberikan kehidupan baik bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Mari kita menjadikan Yesus sebagai jalan dalam kehidupan kita. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Tiada
sangat lemah dan letih. Tuhan berjalanlah di dekatku, ku tak dapat maju sendiri. Ku tidak tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu halau ketakutanku, ku tak dapat maju sendiri. Saya mohon untuk bangkit berdiri. Dengan meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama dengan umat Allah pada masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita bersatu dalam doa. Allah pencipta dan pemelihara hidup kami, yang senantiasa memberkati dan mengasihi kami. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan berkenan untuk memanggil kami dari rumah kami masing-masing dalam persekutuan kami melalui ibadah yang berlangsung. Kami yakin dan percaya Tuhan menyapa dan menguatkan kami, sehingga kami tidak akan pernah mengalami keputusasaan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan-Mu, ketika pada saat ini Engkau mengingatkan kepada kami, supaya kami mendapatkan kehidupan, maka kami harus menjadikan Engkau sebagai jalan menuju kehidupan tersebut. Oleh karena itu, Tuhan juga memanggil kami supaya kami terus membangun relasi yang baik dengan Engkau, sehingga apa yang menjadi tujuan hidup kami, yaitu kehidupan itu sendiri, dapat kami rasakan dan kami nikmati bersama dengan Tuhan. Kami membawa pergumulan hidup kami di tengah kehidupan bangsa dan negara, bahkan secara global di dunia ini, yang harus menghadapi pandemi COVID-19. Ada begitu banyak korban, baik yang sudah meninggal, yang saat ini berjuang dalam proses pemulihan kesehatan, dan juga mensyukuri atas kesembuhan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami. Apapun yang sedang kami rasakan, kami bawa kepadamu ya Tuhan, karena Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tetapi menyapa dan menguatkan kami. Terima kasih jikalau pada saat ini Tuhan berkenan juga untuk menolong kami di dalam kami bersama-sama menghadapi situasi yang sangat sulit, agar kami tidak putus asa,
melalui kesaksian kebenaran firman yang Engkau nyatakan. Kami hendak menyerahkan pemerintah bangsa dan negara ini dalam menghadapi pandemi COVID-19 bersama dengan seluruh elemen yang ada di dalamnya. Berkenan Tuhan memberkati, jauhkan dari rasa atau tindakan yang tidak perlu kami lakukan atau dilakukan oleh siapapun yang itu akan mengakibatkan kehidupan bangsa dan negara ini semakin tercabik-cabik. Kami berdoa untuk pemimpin bangsa dan negara kami, kuatkan dan tolonglah mereka dalam melaksanakan tugas panggilan mereka, dan kiranya Tuhan juga memampukan kami sebagai warga negara untuk mengikuti anjuran dari pemerintah sesuai dengan apa yang harus kami kerjakan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang dalam tim medis dimanapun mereka berada. Tolong dan berkati mereka supaya mereka juga dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya dan berikan kesehatan kepada mereka. Demikian juga saudara-saudara kami lain yang juga berjuang dalam melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawabnya demi saudara-saudara kami mendapatkan penyembuhan. Tuhan pun juga merahmati mereka dengan apa yang mereka butuhkan. Demikian juga bagi saudara-saudara kami yang mengalami kehilangan, duka cita karena kehilangan bagian dari keluarga yang sudah Tuhan panggil oleh karena akibat pandemi COVID-19, Tuhan menghibur dan menguatkan mereka. Oleh karena mereka pun juga membutuhkan kekuatan dalam menjalani kehidupan yang harus dilewatinya. Siapapun yang kena dampak oleh karena pandemi tersebut, Tuhan menyapa dan juga terus menguatkan mereka dalam upaya-upaya yang harus dikerjakannya, supaya kami senantiasa bijak mengelola apa yang Tuhan anugerahkan kepada kami, dan ajarkan kami untuk tidak egois, tetapi juga peduli kepada sesama kami. Kami berdoa untuk keluarga besar Jemaat Philadelphia dimanapun berada, baik yang ada di Jogja maupun di luar Jogja. Tuhan terus memberkati kami sehingga kami menjadi jemaat yang senantiasa peduli akan sesama kami. Anak-anak kami yang saat ini mungkin sudah mulai bosan karena harus berdiam diri di rumah, belajar dari rumah, sehingga mereka tidak bisa bermain seperti sedia kala. Tuhan pun juga memberikan kesabaran kepada mereka supaya mereka dapat melewati hari-hari yang tidak mudah untuk dilewati ini bersama dengan orang tua dan keluarganya dengan sukacita. Saudara-saudara kami yang terus bergumul untuk pemulihan kesehatan, kami menyerahkan Bapak Mariman, Bapak Nugroho Yulianto, Bapak Mugiarto Hadi, Bapak Suratijo, Bapak Widiat Mojo, Ibu Arista Kurniawati, Ibu Erma Kaban, Bapak Toyo, dan juga saudara-saudara kami lain yang saat ini terus berjuang untuk mendapatkan pemulihan kesehatan. Diberkatilah mereka semuanya supaya mereka mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Demikian juga keluarga yang harus menopang dan juga mendukung, berkati mereka dengan kesabaran, kekuatan, dan juga kebijaksanaan agar dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan penuh sukacita. Kami menyerahkan keberadaan Jemaat Philadelphia ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan pelihara setiap kami, Tuhan senantiasa ikatkan persekutuan kami dalam persekutuan bersama dengan Kristus, sehingga meski kami tidak bisa berjumpa seperti waktu-waktu dahulu, tetapi kami boleh saling mendukung.
Kami menyerahkan pekerjaan kami yang masih harus kami kerjakan, baik di rumah maupun di kantor. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semuanya. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan. Kesempurnaan atas doa syafaat ini kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Ungkapan kasih yang kita nyatakan dalam bentuk persembahan hidup merupakan cara kita mengucap syukur atas pekerjaan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Dasar persembahan diambil dari Efesus 5 ayat 2 sebagai berikut. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita nyanyikan PKJ 146 bait yang pertama. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah kami yang sudah memberkati dan memelihara hidup kami, saat ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ajarkan kami selalu mengucap syukur melalui persembahan hidup kami. Ajarkanlah kami juga menyatakan syukur kami melalui kepedulian kami kepada saudara-saudara kami yang memerlukan terlebih dalam situasi sulit ini. Inilah doa dan harapan kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu Saudara kita senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan Yesus yang menjadi jalan kehidupan bagi kita semuanya. Mari kita bersama menyanyikan Kidung Jemaat 400
Bait 1 dan 2, Kudaki Jalan Mulia. Kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan sukacita. Lanjutkan hidupmu dan teruslah berkarya bagi Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian selama-lamanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dan teman-teman sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Minggu. Biar ini.